Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala juga turut angkat bicara saat ditanya nilai penegakan hukum yang ada di tanah air. JK sependapat dengan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang menilai penegakan hukum di tanah air kini berada di skala 5. JK juga menilai rendahnya nilai penegakan hukum di tanah air tidak lepas setelah putusan MK terkait putusan usia Capres dan Cawapres. Bergabung malam ini bersama kami ada Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli dari KSP, dan juga Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas UNAN. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, salam sehat. Malam, Waalaikumsalam. Malam. Bang Heranov. Baik, sedianya kami juga mengundang Wapres RI ke-10 dan juga ke-12 Pak JK, tapi juga ada agenda lain nih Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan, kita akan ulas. Saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, kalau Anda memberikan skor berapa dari 1 sampai 10, apakah juga 5? Sebagai praktisi hukum seperti apa? Silakan. Ya, kalau mau fair ya, tentu proses penilaian terhadap penegakan hukum di Indonesia harus dibagi dalam beberapa sektor. Misalnya kalau sektor peradilan, kita itu saya pikir anjlok ya. Itu jangankan 5-4 pun tak pantas begitu ya. Bagaimana nepotisme diperlihatkan terlalu vulgar dan kita menganggapnya itu harus disambut dengan ceria ya, putusan-putusan yang bermasalah itu. Dan kalau kita lihat misalnya penegakan hukum pemberantasan korupsi, bagaimanapun ini pemerintahan yang membuat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu anjlok 4 poin. Sebuah catatan sejarah betapa buruknya pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan itu pertama kali terjadi di periode kedua, turun terus ya angka indeks persepsi korupsinya, yang memperlihatkan relasi pemberantasan korupsi kita memang memalukan, terutama kasus yang melibatkan salah satunya pimpinan KPK yang juga dipilih oleh istana. Kalau kita lihat misalnya proses penegakan hukum berkaitan dengan administrasi pertanahan juga itu runtuh, ya jauh sekali, di mana nilai-nilai tradisi masyarakat, hak ulayat dan segala macamnya yang berkaitan dengan masyarakat daerah itu diabaikan oleh pemerintah dan digunakan dengan cara-cara melakukan pelanggaran HAM. Kalau mau seluruh paket, saya masih menilainya 4,5 lah ya, untuk tidak sama betul dengan Pak Ganjar ya, bahwa ada banyak kemerosotan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dalam periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, dan menurut saya itu masalah besar. Baik, 4,5 begitu ya, itu 10 tahun terakhir atau baru-baru ini Bang Ferry? Kalau Anda melihat gratifikasi atau dugaan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham seperti apa? Ya, ternyata birokrat kita yang harusnya menjadi tiang utama dalam proses penegakan hukum ternyata juga terlibat dalam kasus-kasus mega skandal. Salah satunya tadi Heranov sebutkan, misalnya ada kasus Wamenkumham, ya, ada kasus Pak Firly sebagai penegak hukum, ada kasus beberapa kementerian tertentu yang menurut saya memperlihatkan bahwa eksekutif kita, terutama dalam bidang penegakan hukum, menjadi tanda tanya besar. Dan itu yang menyebabkan 5 tahun terakhir periode Jokowi kedua ini bagi saya kemelorotan yang luar biasa, yang mestinya ini menjadi tanda tanya besar bagi kita, apakah pemerintahan kali ini ketika menggadang-gadangkan posisi mereka di tengah masyarakat, apakah tidak salah melihat apakah tidak memiliki cermin besar di dalam proses penegakan hukum yang ada. Namun begitu memang harus diakui ada beberapa hal yang menarik yang perlu dipertimbangkan, itu bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Misalnya kalau kita lihat dalam penegakan HAM dan Komnas HAM berperan luar biasa ya dalam upaya mencoba untuk memberikan hak-hak publik, walaupun harus diakui itu belum maksimal karena keterbatasan wewenang dan figur-figurnya yang mestinya jauh lebih kuat lagi untuk memastikan proses penegakan HAM.
Baik, respon Anda, Bang Irfan. Ada skor 4,5 dari Bang Ferry. Ini banyak publik yang belum puas dengan kinerja penegakan hukum yang ada di tanah air. Silakan. Ini persepsi publik juga harus dilihat, Bang Irfan. Silakan. Ya, begini Mas, tentu pertanyaan itu kan tidak jauh dari konteks kita saat ini menghadapi Pilpres. Apalagi ditanyakan itu katakanlah pada salah satu calon ya, pastinya akan memberikan ya, saya nggak tahu apakah penilaian-penilaian itu berdasarkan fakta, data dan sebuah kajian yang sangat komprehensif, sangat mendalam, makanya muncul nilai seperti itu. Tapi kita juga harus fair, ya, janganlah kita menghakimi atau menghujat ketika ini ibarat begini Mas, pepatah itu kemarau setahun, apa itu namanya itu di hujan sehari kan. Jadi karena ada gara-gara putusan MK, jadi seolah-olah semua proses penegakan hukum di era Pak Jokowi ini dianggap buruk. Nah, itu nggak boleh juga seperti itu. Harus fair juga. Karena proses penegakan hukum ini kan kita harus lihat juga dari beberapa aspek. Apakah lembaganya, apakah sistemnya, apakah kasusnya, ya. Uda Ferry ini salah satu orang yang kita ketahui bersama menjadi anggota percepatan reformasi hukum ya Uda Ferry ya, yang dibentuk oleh Pak Mahfud. Menko Polhukam. Nah, beliau tentunya ya Menko Polhukam. Beliau tentunya dapat melihat secara jelas bagaimana mungkin penanganan kasus-kasus kita itu apakah bisa ditangani hanya dengan sendiri atau memang harus dilakukan dengan kolektif. Apakah misalnya persoalan hukum itu terjadi di eranya Pak Jokowi atau di sebelumnya? Beberapa case tadi yang disampaikan Uda Ferry itu saya rasa masalah tanah misalnya. Itu terjadi di era sebelumnya. Penyelesaian-penyelesaiannya baru kali ini diselesaikan. Ya, pasti ada persoalan, ya itu kita akui bersama. Karena memang di era sebelumnya juga terjadi persoalan-persoalan hukum yang sangat begitu besar. Nah, itu yang harus kita lihat secara cermat, secara jeli, dan kita harus fair memberikan argumentasi yang kuat dan benar, ya, melihat proses penegakan hukum dari sektor mananya dulu, dari aspek mananya dulu, gitu, ya kan? Kalau kan nggak bisa nih dari hulu sampai hilir. Kalau kita bilang di ujungnya, hilirnya, kita bilang sekian, ya nggak fair juga. Bagaimana misalnya proses teman-teman di lembaga-lembaga penegakan hukum itu sudah sangat ya kuat, ya memberikan trustnya. Bagaimana misalnya melakukan sistem yang ada untuk penanganan masalah hukum. Nah itu juga harus kita berikan apresiasi dan kita dukung bersama. Ini tugas kita bersama, Mas. Baik, jadi dalam jawaban melakukan. Ya. Bang Ferry, silakan dijawab, Bang Ferry. Gimana? Tadi dikatakan Anda sebagai anggota reformasi hukum di bawah komando dari Pak Mahfud. Dan kapan ini sebenarnya kritikan Anda ini terjadi, Bang Ferry? Kalau Anda katakan tadi kalau ada PR soal pertanahan, kasus tanah ulayat, ini terjadi sebelum Jokowi justru. Anda sebagai anggota reformasi hukum melihatnya seperti apa? Bang Ferry? Ya, tim percepatan reformasi hukum ini kan masa kerjanya 3 bulanan. Dia tidak diberikan wewenang untuk menegakkan hukum. Jadi percepatan itu yang dimaksud adalah penilaian untuk melihat sektor-sektor penegakan hukum mana saja yang bermasalah. Tapi tidak bisa mengeksekusi. Misalnya kalau kita bertemu aparat penegak hukum bermasalah, tahu kantong masalahnya, kita tidak bisa eksekusi. Kita hanya menuliskan, memberikan gambaran, kira-kira masalahnya seperti apa, solusinya bagaimana. Nanti yang akan mengeksekusi lanjutan itu tetap pemerintahan Presiden Jokowi. Tugas kita itu hanya memberikan gambaran. Nah itu kelemahan tim ini dari awal. Tetapi bagi saya dan teman-teman ini kan bicara soal apakah Anda mau memberikan sumbangsi melihat problematika hukum di Indonesia. Kalau saya khususnya itu problematika pembentukan perundang-undangan. Saya bisa melihat ya bagaimana kacaunya pembentukan undang-undang dan lain-lain. Dan itu terlihat
antara Kementerian A dan Kementerian B itu berbenturan dalam merencanakan produk perundang-undangan. Mereka tidak bisa menyesuaikan bagaimana mengharmonisasi produk itu dengan baik agar tidak saling berebutan mengerjakan dan lain-lain. Nah itu fakta di lapangan. Nah misalnya soal tanah wilayah itu ada tim lain yang mengerjakannya dan kita melihat memang ada masalah. Kasus Rempang, Wadas, gitu ya, Air Bangis di kampungnya Mas Heranov itu juga masalah besar yang berkaitan dengan konflik pertanahan. Dan itu terbuka, bisa dilihat publik bagaimana cara dan tabiat aparat penegak hukum kita dan pemerintahan kita dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan konflik pertanahan. Jadi akar problematikanya itu ada dan diketahui oleh banyak pihak termasuk oleh negara, tetapi cara mengeksekusi agar itu bisa berlangsung dengan baik, ini titik lemah tertinggi yang menurut saya menjadi menjadi problematika bagi kita semua untuk memperbaikinya. Dan itu tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi bukan asal tuduh juga, karena laporan tim percepatan reformasi itu bisa diakses publik dan dilihat, dan masalahnya kompleks sekali. Saya pikir dengan cara berpikir hukum yang lemah, sulit kemudian bisa memperbaiki apa yang direkomendasikan oleh tim percepatan reformasi. Baik, sebelum closing statement, saya ingatkan lagi ke publik ya, kita putarkan kembali statement Pak JK soal skor yang diberikan soal penegakan hukum yang ada di tanah air sebelum nanti closing statement diberikan oleh Bang Irfan dan juga Bang Ferry. Kita akan dengarkan bersama statement JK berikut ini. Hukum ini ya seperti katakan, kalau di Makassar saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Ya, sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil. Berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah. Saya kira itu ya, cukup. Baik, respon Anda, Bang Irfan, closing statement. Apakah ini tidak mengganggu ya stabilitas politik, stabilitas kinerja dari Pak Jokowi sisa masa jabatan nanti dengan kritikan ini? Silakan. Ya, Mas, kan sangat jelas ya. Argumentasi yang muncul dikatakan proses penegakan hukum di era Pak Jokowi ini karena adanya putusan MK. Kita juga harus lebih cermat dan cerdas melihatnya. Putusan domainnya wilayah eksekutif, Mas, satu diintervensi. Ya, kita juga jangan terlalu menuduhkan atau menyangkakan ini adalah bagian dari sebuah kekeliruan atau keburukan proses hukum bagi pelaksanaan program yang ada di era Pak Jokowi ini. Itu sangat tidak fair karena sudah jelas ada pembagian kekuasaan trias politika yang mudah kita pahami bersama. Mana wilayah kewenangan eksekutif, ya pemerintah, mana wilayah kewenangan legislatif, ya DPR, parlemen, dan mana wilayah yudikatif, peradilan. Nah, peradilan pun kita lihat lagi mana mana hari ini sekarang mana peradilan yang domainnya tentang masalah konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga harus kita lihat dong. Jangan karena pepatah yang mengatakan itu hancur semuanya harapan-harapan kita, nggak boleh juga. Kita juga harus melihat dengan ya fair ya, dengan mata hati yang bijak ya. Proses penegakan hukum itu harus kita lihat dari hulu sampai hilirnya. Tidak boleh misalnya di hari ini kita kita berikan stempel lemah kurang. Baik. Bagaimana misalnya proses sebelum Pak Jokowinya penanganan yang terjadi, bukan eksekusinya, penanganannya di era Pak Jokowi. Ya, saya pikir udah terlalu bagus dan baik dan koordinasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dari hulu sampai hilirnya. Kan kalau proses penegakan hukum itu kan kita lihat, misalnya
waktu di penyelidikan itu kan kewenangannya kepolisian, penuntutan itu kewenangannya kejaksaan, ya peradilan itu kewenangannya hakim dan wilayah peradilan. Nah, proses-proses inilah ada secara undang-undang ada 4 lembaga Baik. kejaksaan, peradilan dan pengacara sendiri. Nah, mereka mempunyai tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Nah, itu harus kita lihat juga secara komprehensif. Baik. Jangan kita langsung menuduhkan, menyangkakan, ya karena kita melihat ini kepentingan kontestasi pilpres. Jadi udah kita katakan langsung sangat buruk. Nah, itu tidak fair itu. Baik. Tidak Terakhir, memberikan edukasi yang baik kepada publik dan masyarakat, Mas. baik terakhir respon Anda, Bang Ferry. Ini nampaknya memanfaatkan momentum pilpres, kontestasi pilpres. Ada kritikan yang dibangun oleh salah satu capres. Silakan. Ya, kalau soal bukti-bukti dan data terkait merosotnya penegakan hukum di pemerintahan Jokowi kan juga sudah banyak dikeluarkan. Misalnya kita merosot di indeks persepsi korupsi, itu dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita juga merosot di indeks demokrasi kita dan menimbulkan bermasalah soal penegakan HAM. Itu juga sudah ada angkanya yang memperlihatkan betapa merosotnya demokrasi konstitusional kita. Jadi tidak hanya, saya yakin memang orang akan mengait-ngaitkan dengan putusan MK-MK, itu memang sulit dihindari karena itu yang ada di depan mata dan terlihat bermasalah. Tetapi semuanya itu semacam trigger ya, pemicu dari munculnya kekurangan-kekurangan proses penegakan hukum dan kemudian sudah didata dengan sangat baik. Hanya saja ini butuh penerimaan bagi pemerintah untuk mau memperbaiki, butuh penerimaan dulu, masukan dan saran. Dan harus diingat pemerintah Jokowi itu kan sebagaimana layaknya presiden kan menyentuh tidak hanya di ruang birokrasi eksekutif, tetapi juga dalam pembentukan undang-undang, kewenangan presiden sangat banyak, perpu yang bermasalah itu banyak sekali di era Presiden Jokowi. Di ruang yudikatif juga sangat bermasalah, relasi kepentingan muncul dalam berbagai kasus, tidak hanya kasus terkait paman dan keponakan, tetapi juga di kasus-kasus yang lain. Kasus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, kita jual beli senjata ke negeri orang, kita kemudian melibatkan BUMN kita dalam pembantaian hak asasi manusia di Myanmar, lalu kemudian relasi hubungan internasional kita mungkin bisa jadi nilai yang baik, terutama dalam kasus Palestina. Kita sangat menonjol di sana, itu gambaran berimbangnya menurut saya. Baik, itu perlu digarisbawahi tadi ya, kritikan dianggap sebagai penerimaan untuk perbaikan ke depan. Begitu ya Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara UNAN, dan juga Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli dari tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Assalamualaikum.